Ini eksklusif, nggak pernah keluar di media bahwa ada masakan lontong, masakan rumah dari Hercules. Pernah lihat liputannya? Tidak pernah kan? Ya, jadi ini beras sendiri. ini beras sendiri, hasil tanam. Habis tanam. Wow. Oke. Ini beras sendiri. Kemudian juga ini juga masakan rumah. Ini masakan rumah semua. Masakan rumah. Ini komandannya ini. Wah, ini masakan ibu. Ibu. Oh, luar biasa. Ibu ini jago masak. Bu, izin kami mencicipi, Bu. Iya. Saya yang masak nanti. Nanti hitam semua. Iya. Tapi kalau tadi sebut premakan, kalau ini nggak boleh premakan. Nggak boleh premakan? Iya, karena harus makan. Kan? Ini. Preman itu berarti apa itu singkatan preman itu? Premakan. Ya, hari ini kita udah nggak preman, alias nggak premakan. Gitu ya? Mau? Karena udah makan, jadi nggak premakan karena udah makan. Nah, yang masak udah datang nih. Nah, Bu Nia. Iya. Aduh, gimana sih Pak Hercules ini? Gimana sih sosok beliau itu di rumah gitu? Coba digambarkan kepada kami. Jangan-jangan sosok beliau itu adalah sosok Serem. yang serem, sosok yang menakutkan, Sadis. dan sebagainya gitu. Seorang suami, seorang ayah yang bertanggung jawab. Dia itu pekerja keras. Kenapa dia pekerja keras? Karena dia itu waktunya sangat jarang di rumah. Oke. Jadi kalau beliau di rumah pasti sakit. Apa yang paling orang mungkin nggak pernah bayangkan dari sosok Pak Hercules kalau di rumah? Atau ada hal yang mungkin akan mengejutkan kalau orang ketahui tentang sosok beliau ini? Kalau di rumah itu seperti apa sih sehari-harinya? Di rumah ya sama, kalau misalnya Paling 3 jam tidur, 3 jam itu udah paling. 4 jam itu udah paling. sama anak-anaknya ya ngobrol. Paling ada waktu ngobrol tuh sama anaknya kalau gitu pagi. Kalau begitu tuh kan ada aja orang yang pasti juga di luar membicarakan, kemudian juga rame, juga pandangan orang di luar sana berbeda-beda lain sebagainya tentang mau ya, apalagi punya medsos, Bunia bermedsos pasti ngelihat juga bagaimana percakapan-percakapan yang ada di media sosial gitu. Gimana sih keluarga menanggapin itu? Terutama dari Bunia sebagai sosok istri yang setia. Iya, kalau pas lagi pemberitaan soal beliau, gitu kan, saya hindarin dulu. Saya buka sosmed, saya nggak mau buka sosmed dulu. Nanti baru ada cerita dari ini. Karena nggak tahu ada misalnya banyak teman saudara kasih support gini. Nah dari situ kadang apa sih beritanya, coba deh. Malak meras, preman. Apa itu preman ya? Kalau kayak gitu mah karena mungkin hidup kita enak kali ya, nggak bisa kerja kelas nggak. Malak aja terus orang. Bagaimana Pak Hercules menenangkan keluarga bila begitu tuh? Kalau saya kan model kayak gitu kan, saya ini kan tukang menantang. Artinya menantang itu kadang-kadang kami sering Mas Abraham, kadang-kadang kami sering cekcok. Nggak sepaham. Biasa itu dalam rumah tangga. Karena Semua pun demikian pasti. Karena saya ini keras terus. Ya. Saya keras terus itu bahwa ini semua menghadapin begini itu harus tenang. Nggak bisa. Saya itu bukan tipikal saya. Karena saya nggak seperti apa yang dikata-kata itu loh. Dan saya prinsip. Dan saya dilahir di tempat keras, dibesarkan tempat keras, dan prinsip kepercayaan dan kejujuran itu yang kita kedepankan. Jadi kalau kita dikit itu, karena diri saya itu berontak, hati saya itu berontak. Mas Abraham, saya pernah di Kebun Jeruk, saya pernah main ke tetangga. Aku main ke tetangga. Rumahnya bersebelahan. Ada anak kecil dua orang keluar dari rumah. Dia mau menuju ke warung. Biasanya orang tuanya suka ambil di warung tuh. Indomie itu ambil dulu. Nanti nunggu suaminya habis pulang dari security baru bayar.
gajinya 3,5 juta security. Anak dua ini lapar. Anak kedua ini lapar. Terus mereka mau ke warung untuk mau ambil jajan di warung nanti. Tapi karena hutannya di sana udah mau 200.000. Makanya mau diambil lagi udah nggak dikasih. Suaminya kalau setiap hari balik baru mereka bisa beli beras. Beli beras itu uang hasil dari uang tip. Misalnya parkirin mobil, jaga, ada yang kasih 5.000, ada yang kasih 10.000. Kalau nggak dapat, bulan nggak bisa beli beras karena gaji 3,5 juta. Terima hari ini 1,5 juta bayar kos-kosan, tinggal 2 juta. 2 juta ini nggak bertahan, 3-4 hari udah habis. Saya langsung, udah bawa. Artinya kayak begitu gitu loh. Berkah lah buat mereka ya. Kayak begitu gitu loh. Kayak begini tuh orang-orang sudah sangat luar biasa ini nggak tahu masih pelatih bawah itu. Iya. Kenapa sih orang-orang yang hebat-hebat ini kok udah punya uang 100 miliar masih kurang, punya uang 500 miliar masih kurang, punya uang 1 T masih kurang. Padahal di bawah ini masih banyak sekali orang sukses. Nanti Tuhan akan membalas, Tuhan akan kasih lebih daripada itu. Makanya kan Mas Abraham, saya itu sering berontak apa yang takut sama orang-orang. Ya kan sering saya keluarin bahasa kasar itu kan. Saya ini orang nggak pernah. Orang takut sama hukum. Orang tidak pernah macam-macam sama orang. Mas Abraham coba nanti Mas Abraham ke Grand Hyatt nanya sama security itu. Security sini bagaimana Pak Hercules dengan security gimana? Hercules itu bagus apa? Grand Hyatt itu beneran Hai? Grand Hyatt, hotel Grand Hyatt itu. Oke. Tanya situ. Ke mall masuk dari yang yang samping. Iya. Tanya security Hercules itu bagaimana? Oh iya. Ke Senayan City nanya security. Itu dekat Tanah Abang soalnya, jagoan Tanah Abang dulu katanya. Enggak. Nanti ke Plaza Senayan nanya. Tanya Hercules itu di sini parkir gratis, apakah parkir itu aturan cuma 100.000 bisa kasih 300.000? Saya sudah merasa puas bahwa Pak Presiden sudah saya antarkan ke istana. Dan Presiden Prabowo adalah milik Indonesia, milik Indonesia, milik kita semua. Sudah saya begini, tapi orang masih menyerang saya. Saya kan udah menyambangi Pak Sutioso ke kediaman, beliau menerima saya, dan kita cerita panjang lebar, artinya Dan sudah tabayun. Artinya ini semua kesalahpahaman sudah selesai. Ya, semua atas kesalahpahaman atau ucapan dengan spontanitas yang salah ya. Saya juga udah ucapin minta maaf juga lihat media, walaupun saya belum ketemu beliau. Nah kalau Pak Sutioso kan kemarin kan memang saya tahu rumahnya, makanya saya samperin ke rumahnya. Tapi beliau menerima, merespon, melayani kita dengan baik, minum kopi bareng, cerita persoalan operasi Seroja Timur. Beliau itu bahwa kalian ini adalah orang yang merah putih, orang yang setia kepada NKRI, setia kepada Indonesia. Dekat banget ya sejarahnya Pak Hercules ini ya, Maung ini dengan TNI ya. Ya, sangat dekat ya. Sangat dekat karena saya ini dulu tim kan memang kerja bareng dengan TNI, membantu TNI jadi tenaga bantuan operasi di sana. Jadi ya memang di sanalah berkenalan juga termasuk dengan Pak Prabowo. Ya, di sana berkenalan. Ya, hampir semua itu kan saya sama Kopassus kan. Saya sama Kopassus. Jadi nah, cerita sejarah hubungan dengan TNI itu kayak kemarin saya diundang serah terimanya dan grup 2 yang lama dengan yang baru. Ya itu yang videonya rame itu ya. Ya, itu yang videonya rame diundang. Yang salam-salaman. Ya karena mereka lihat saya, mereka dengan terharu. Salam komando. Nah, mereka terharu. Mengingat perjuangan di masa lalu. Ya, mengingat perjuangan di masa lalu. Jadi itulah. Terus orang lain yang merasa, wah, Kopassus kok menghormati sekali preman. Saya itu hadir di sana itu sebagai tamu undangan yang diundang hadir di acara sambut pisah itu. Ya kalau Kopassus mengajak saya foto, apa salahnya?
Kopassus itu kan milik rakyat. Kopassus itu kan dari rakyat. Kopassus dari anak rakyat menjadi Kopassus. Nanti pensiun kembali ke rakyat lagi. Nah, kalau masyarakat mana yang mau foto dengan Kopassus, sini daftar di sini, rumah saya ramai daftar. Saya nanti bikin surat pengantar resmi, aku yang tanda tangan. Aku yang antar ke Kopassus itu foto dengan Kopassus. Kalau Kopassus sih nggak mau, kita somasi Kopassus. Benar kan? Tapi yang jadi soal karena fotonya sama Pak Hercules itu. Tapi orang lain yang kebakaran jenggot gitu loh. Merasa kok yang dirugi gitu loh. Jadi Hercules ini sesuatu banget jadinya. Fotoan sama Kopassus jadi diramein. Jadi masalah, udah dirugikan masyarakat. Jangan-jangan karena dianggap premakan tadi tuh. Preman. Premakan, makanya. Tapi hari ini karena habis sholat id kan langsung hari ini kita nggak premakan ya. Apa yang ingin disampaikan terhadap kemajuan bangsa dan negara ini, Maung? Maung ini melihat akan seperti apa jadinya bangsa ini ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Saya boleh dibilangnya premakan. Tapi saya punya hati nurani itu, jiwa raga saya itu besar. Besar. Kenapa saya bilang besar? Saya tidak pernah putus memberi makan anak-anak yatim piatu. Kita berbuat sosial ini sudah di seluruh Indonesia. Tapi itu orang tidak melihat itu. Orang hanya lihatnya mau bikin bajer, premin, terus angkat Hercules premakan. Ya kalau saya premakan terus ya lama-lama mati saya kan. Premakan terus nggak makan gimana? Benar ya? Ya, puasa pun ada waktunya. Puasa pun ada waktunya gitu loh. Tapi kita bilang premakan ini artinya, Hukumnya ya. Hukum Ini tuh jangan tumpul ke atas tajam ke bawah. Jangan hanya urusan 500 perak orang bisa dipenjarakan, tapi urusan 500 miliar orang bebas berleha-leha. happy. Sekarang ini kan orang menghujat saya, boleh, tapi kan menghujat, menghina apa. Terus saya ini nggak pernah bikin salah sama orang, nggak pernah rugiin orang. Tidak pernah megang karaoke, nggak pernah megang diskotik, nggak pernah megang pantai pijit, nggak pernah megang hotel, megang mall, megang parkiran. Enggak. Kok saya dibikin seolah-olah bahwa saya ini rakus. Karena dengan presidennya Pak Prabowo ini saya menguasai sana sini, menjolimi sana sini, kagak ada. Saya bilang negara ini, kita punya negara Indonesia ini negara hukum. Ya. Silakan, kalau ada masyarakat ada yang ingin datang ke rumah saya, nyari rumah saya. Ya. Datang maki-maki saya di depan rumah saya. Ya, kamu jangan bikin rumah, bikin pagar begini, uang boleh uang kami. Silakan. Hari ini saya terima kasih sama Adinda. Sama-sama kan? Jauh-jauh bertemu. Jauh-jauh bertemu Sama-sama di mau. sini. Iya. Kehormatan bagi kami diterima di sini. Sama, kita mau. juga kehormatan juga. Iya. Kunjungan. Dan ini di penghujung, ini menarik saja, game saja sih. Saya pinginnya bikin seru-seruan aja ya di penghujung ya. Loh, ya, apa-apa. Ya. Jadi apa yang diketahui ini, apa ya istilahnya itu chemistry cintanya sampai di mana antara Maung dan juga Bunia gitu loh. Saya tanya ya, satu-satu pertanyaan dijawab. Ya semoga dari sana kita mengetahui apakah betul Maung ini sungguh mencintai Bunia ya. Itu nggak diragukan lagi lah kira-kira. Cuman pengetahuannya terhadap Bunia itu penting. Kalau Bunia pengetahuan terhadap Maung, nah itu saya hampir pasti tidak kami ragukan lagi. Coba saya kasih tanya mengenai kepada Maung dulu apa kemana? Ke Bunia dulu. Oh. Makanan favorit, makanan kesukaan Maung. Makanan Indomie rebus. Indomie rebus. Sama roti. Sama roti. Tebruk. Ya. Benar ya? Ya. Sebaliknya, makanan favorit Bunia. Oh, kalau Bunia makannya enak-enak. Enak-enak ya kan, pasti ada satu yang dicari terus gitu loh, Nggak Maung. mungkin tahu. Nggak mungkin tahu. Nggak mungkin tahu. Benar, itu sederhana. Soalnya mau Itu paling sederhana. Soalnya Maung itu kalau misalnya lapar ini ada ketemu nasi padang, ada ketemu ini, ada ketemu Indomie. Maung lebih memilih Indomie. Ini jawaban ngeles ini. Lebih memilih Indomie. Indomie. Nah, lebih milih Indomie. Enggak, saya enggak sih. Enggak saya. Salah. Oh iya. Bunia. Oh, kalau Bunia. Saya suka makanannya apa? Oh, Iya. Dia makanannya ya. Salah satu Iya. apa? Yang paling sering dimakan, paling sering disuka lah. Pokoknya kemana harus makan itu.
Ya macam-macam sih. Jangan macam-macam. Orang satu aja. Yang satu ya. Ah. Ya ayam bakar. Nah, ayam bakar. Ayam bakar. Terus sayur sop, apa sayur apa? Ini kalau kita bikin scoringnya ini di peringkat berapa ini? Ayam bakar ternyata paling rendah tuh. Kalau di sini rata-rata makan ayam bakar terus. Ya kalau pas di sini. Ayam bakar ayam kampung. Oke, ya sudah. Kalau yang udah setiap hari, es kopi. Es kopi ya. Oh, es kopi yang kayak kemarin. Satu pertanyaan terakhir deh. Nanti kalau saya tanya banyak lagi, makin banyak yang nggak tahu. Habis ini, Kasian. Iya. Diri wah saya di dapur nanti nggak enak saya kan setelah ini kan gitu. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Ya, diaduk lah, harus bubur biar diaduk seger. lah Jadi biar kan bumbunya Diaduk. biar diaduk nyatu. lah biar sempurna kan berdua. Kalau nggak diaduk nanti nggak sempurna. Sate pakai lontong atau sate pakai nasi? Pakai lontong. Pakai lontong lah. Pakai lontong. lontong, pakai nasi pun sama, masuk semua. Ini pertanyaan terakhir ya, Maung ya. Harap dijawab cepat dan kemudian dipertimbangkan matang-matang. Grip Jaya atau Prabowo Subianto? Grip Jaya harga mati Prabowo Subianto. Wah, ini artinya apa itu? Nggak bisa memilih. Artinya grip itu untuk harga mati buat Prabowo Subianto. Adanya grip karena ada di Untuk beliau. Prabowo Subianto. Karena itu bukan pilihan, itu entitas yang terpisahkan. Ya. Luar biasa. Karena adanya grip harga mati untuk Prabowo Subianto. Untuk dia harus jadi presiden. Oh iya, ada satu yang ketinggalan nih. Apa itu? Aku minta kita bikin tren Kim Sun Ho, bisa nggak? Sejauh 1, 2, 3. Tapi bukan pingsan ya. Bukan dong. Iya. Pura-pura pingsan sambil senyum. Udah itu aja ya. Pura-pura tutup mata pingsan sambil senyum. Ya. Tren Kim Sun Ho bersama dengan Maung Hercules. Ya, terima kasih Maung.